lu ngadain acara ulang tahun di daerah Curug Luhur situ. Itu ulang tahun yang Ulang tahunnya kedua itu ya anak-anak. Gua sempat datang soalnya gue bilang kemarin bulan enak juga suasana di daerah dia tuh enak teman-teman dingin. buat dingin lah buat nyantai-nyantai. Welcome back di channel Infocom YouTube Jackmania Korwil Kabupaten Bogor. Bersama gua El, dibantu sama Bang Cupai. Dan salah satu narasumber nih, Bang, perkenalan dulu dong sebelumnya. Orang jauh nih. Orang jauh. Nama gua Agus Sofian Putra, bisa dipanggil sih Akang sama orang-orang. Akang. Gua dari Kang Kasep ya. Gua manggil siapa nih? Akang aja. Akang. Gua dari Dramaga, orang dari Dramaga. Dramaga itu di Ini Will, daerah Bubulak atau mana daerah gitu? Bubulak apa? base campnya gitu. Kalau dari sini dari arah Yasmin, Jalan Baru Yasmin terus sampai Bubulak, terus sampai sudah itu Dramaga. Berarti dicaringin lah daerah situ. Daerah Patokan Dramaga gitu. Caringin situ tuh yang deket apa Jogja Dramaga di situ tuh biasanya kumpul-kumpul. Kesibukan apa nih Kang? Kerja Will, alhamdulillah. Oh, belum nggak diliburin, Kang. Gawe. Enggak, belum. Dia meliburkan diri mulu dia kalau lagi ada Persija gitu. Nah, kalau kerja main-main izin-izin. Gue mau nanya nih sama lu Kang nih. Lu itu ketua sub pertama atau kedua sih sebenarnya atau berapa? Soalnya sebelumnya kayaknya bukan lu gitu kan. Yang pertama biar. Kalau gua kedua Will, sebelumnya ketua pertama Bolot, karena Bolot kerja ada kerjaan di luar, jadi diganti ke gua gitu. Berarti lu ketua yang kedua. Ketua kedua. Dramaga itu sekarang udah berapa tahun? Udah masuk kemarin 2 tahun, sekarang udah jalan ke 3 tahun. Sebelumnya lu ngesupnya ke ke OBB ya dulu ya pernah apa belum? Belum pernah, belum itu pernah ya, OBB, itu belum. Tapi karena kan sejalur tuh Iya, cuman orang ikut apa nonton doang paling 4 orang 5 orang Nah, di situ lu pengen ngedirin jadi subkoril gitu. Sekarang udah berapa tahun nih, Kang? Jadi, Kang, lu jadi ketua. Ketua dari ANIP pertama sampai baru 1 tahunan lah, 1 tahun lebih lah kalau sampai sekarang mah. Apa sih, Kang, lu bisa jadi ketua lembaga, Kang? Ya gitu awalnya kan Bolot keluar apa karena ada kerjaan di luar, terus gue dipilih sama anak-anak lah, kita bareng musyawarah kayak gitu, dipilih lah gue jadi sebagai ketua jadinya. Lu kalau kayak jadi ketua gitu dengan kesibukan lu harus bagi waktu juga ya atur anak-anak kayak gitu ya, apalagi jalur daerah-daerah yang lumayan jauh juga nih teman-teman nih, dia nih daerah Caringin, daerah Dramaga gitu kan. Itu kalau gua cerita lagi, jadi buat dulu itu tempat nongkrong anak STM di situ. Karena gua udah apal tukang warung di situ. Gua gini-gini rumah gua di Cibinong. Rumah gua di Cibinong, gua dulu pernah main di tempat dia, cuman belum hobi Persija gitu. Makanya gua bilang pas ada, kayak tempat enak juga nih, strategis gitu kan. Karena itu base campnya ngumpul anak-anak, siapa tahu anak-anak yang lain bisa nonton Persija gitu. Nah, Oke, Kang. Pertama kali lu nonton Persija itu kapan sih, Kang? Lu masih inget gak? Pertama kali tahun 2012 ya, pas Trofeo Persija tuh lawan Arema sama lawan apa satu lagi tuh. Terus yang Persija juara tuh di Gelora Bung Karno kalau nggak salah. Oh, itu Dramaga udah ada tuh, Kang, berarti. Enggak, itu baru teman-teman doang. Cuman kalau Dramaga itu mulai rame-ramenya pas kemarin tuh yang lawan Pestira di PSTNI di Pekansari itu rame tuh. konvoy lu sama OBB lagi gabung ya. Sempet nggak nyangka juga tuh waktu itu Bolot kan. Wah, rame nih cenah. Ada mungkin 100 orang 50 motor lah kayak gitu dari situ. Dari arah Dramaga kan mulai banyak anak gitu kan. Jarak tempuh lu sendiri, Kang, kalau bukan main di Pekansari nih, main di luar kayak di Jakarta di Gelora itu berapa jam sih, Kang? Paling kalau naik bis ya biasa kita kalau main jam 4 biasanya sore ya kick off ya. Kita stay sama bareng nunggu OBB bareng, kita selalu konvoy sama OBB, terus OBB ke ORD. Berarti lu emang konvoy sama yang dulu gue bilang nih, makanya gue ngadain bikin subkoril di Bogor Barat, bikin di Dermaga, bikin di Yasmin dan lain-lain itu buat underpass biar
nyambung gitu. jadi enak konvoy ini teman-teman. Makanya mereka kan banyak tuh, bayangin OBB bisa bawa 3 bis 4 bis, dia bawa 2 Selalu bis konvoy sudah. pasti kalau match home pasti Kayak selalu bareng gitu. sebelumnya di video sebelumnya juga pernah cerita jalur kayak gimana nanti kita kulik cerita-ceritanya teman-teman, karena itu basis yang dibilang tempat rame nih ya. Kalau dulu ya gue udah tahu itu jalur gitu, ntar kita kulik-kulik lagi ya gitu. Berarti sekarang itu sekitar berapa jam tuh, Kang? Paling kalau dari itu jam 11 start dari Dramaga, kita kumpul dulu kan di Citerup. Begitu kumpul di Citerup jam 1 lah start ke GBK kayak gitu. Anggota berapa Kang itu Kang total yang aktif? Kalau aktif sekarang alhamdulillah 120-an lebih lah, 128 127. Itu kalau buat patas bisa 2 patas, kalau buat metro bisa 4 kalau metro kan 30-40 orang itu kan itu. Cara lu sendiri buat ngerangkulin anggota biar ada yang nonton itu gimana sih, Kang? Lu dapetin anggota itu caranya gimana sih? Gua mah maksudnya penjelasan ke anggota sebagai ini aja, sebagai perantara. Kalau dia suka Persija ya ikut ke gua gitu, gua nggak pernah ada paksaan atau gimana. Kalau kalian suka Persija ya berarti ikut gua, kita salurin, kita nonton bareng-bareng ke GBK kayak gitu. Dari hati. Dari hati. Tapi respon warga di sekitar kita, kenapa gue sih suka ngebahas pertanyaan gue tuh, suka ada respon warga-warga karena biar tahu juga nih, karena kita outsider yang kental akan banyak gesek-gesekan gitu. Ya, bener, bukan gue ngebahas tentang yang gitu-gitu, tapi gue mau cerita aja. Kalau sekarang kan udah enak nih gitu ya. Nah cerita yang sebelum-sebelumnya itu ada kendala kagak sih, atau respon masyarakat di situ gimana sih? Alhamdulillah sih kalau daerah Dramaga Caringin mah insya Allah nggak ada, cuman ya paling gitu-gitu doang. Paling kalau misalnya nongkrong-nongkrong kayak gitu. Tapi basis base camp itu di apa Iya, di Alpa oh, di Alpa itu kan ya, nongkrong situ. Caringin masuk ke dalam ada Dramaga apa ya? Caringin ya supaya anak-anak supaya kan anggota kan ada yang di dalam, ada yang daerah Cerang, Ciberem, daerah situ. Tapi warga respect lah ibaratnya gitu, dukung. Jangan-jangan Persija semua nih, wah anak gua Persija Kayak kan udahlah. setiap anak-anak kalau ngadain acara kan pasti di situ entah bagi-bagi takjil atau apa. Oh, pasti di benar, situ. Kegiatan positif positif, hal yang ya. positif kayak gitu juga situ anak-anak gitu ya. Pasti di Dramaga Caringin di situ. Melakukan hal yang positif lagi, gini-gini juga anak-anak sering berbagi juga nih teman-teman. Nah, kalau buat rute pemberangkatan lu pernah nggak sih ada istilah kendala-kendala kayak gimana gitu? Ada paling pertama kali tuh waktu tahun kemarin 2018 paling bis pecah doang tuh. Bis pecah Di mana itu kaca pecahnya? di Yasmin situ. Kecolongan. Sebenarnya gua tahu dia ada cerita kaca pecah gua gitu. Itu pas baru berangkat apa? Pas udah pulang bareng sama OBB juga situ kan. OBB pecah juga. OBB pecah juga. Kaca teman-teman banyak nih, makanya ibaratnya lempar jumroh atau gimana, makanya gue bilang ini udah nggak bisa nih kita nonton Persija seperti kayak ini, kita harus koordinasi gitu, harus bareng-bareng sama anak-anak, karena semakin kita bisa bareng anak-anak semakin jalur semakin enak gitu. Mungkin sempat ada kejadian kayak gitu, ada gak kejadian lain gitu yang bikin lu nggak lupa gitu atau gimana waktu lu sebelum jadi ketua atau jadi ketua gitu? Paling suka di situ kan paling kalau nggak lagi pas nonton sih lagi pada nongkrong gitu kan suka ada apa anak kabur lewat kayak gimana kayak gitu. Oh, suka jahil juga. Suka jahil. Pernah dulu lu sempet ini ya lu cerita ya dimasukin gitu ya kejadian, bahkan ada panus juga seperti itu Ada gitu ya. panus di situ, ada Sempat bang panus. tempat ada kejadian, cuman ya sekarang udah enggak gitu lah, enggak terlalu. Alhamdulillah aman. Tapi suka dipanggil kagak sih lu ke polsek gitu kalau udah kejadian kayak gitu? Pernah doang sekali itu pas waktu zaman bol kan ada pernah di Polsek Dramaga tuh bocah tuh kena. Oh, ada yang kena juga anak-anak gitu. Terus langkah apa sih, Kang, yang lu ambil kalau kelas kayak gitu, misalkan dispecah, itu langkah-langkah apa sih? Ya paling kita koordinasi ke anak-anak, entah mungkin kan pasti juga ada uang kas lah kita lakukan. Kita uang kas tuh tetap ada dari tiap match, lu menyisihkan uang dari bis kelebihan berapa buat iya, uang kas buat gitu uang kan. kas kan jadinya kan suatu saat nanti kaca pecah atau apa kan, jadi nggak minta ke anak-anak nggak perlu banyak lah ibaratnya, kalau masih kurang mah. Kalau Jadi lu kalau udah masih cukup, antisipasi ya? ya udah pasti juga kan ada uang kas juga. Gua selalu tekenin ke subsidiaril teman-teman nih, jadi harus punya yang namanya uang kas, karena uang kas itu entah buat sakit atau apa di Ya, koril sendiri juga ada, tapi lebih ke bulatnya lagi kayak uang kas itu buat ibaratnya di Jackmania yang kayak ada yang takjiah meninggal, ada bakso, ada apa, itu yang gue pentingin dari keluarganya yang sakit atau gimana, itu yang selalu yang gue sebarin buat hal yang positif, kan mencari keberkahan juga kan ya ibaratnya Kan anak-anak gitu. uang kita juga bareng-bareng. Nah, kalau uang kas bareng-bareng, gitu. jadi kan anak-anak merasa Merasakannya. ada wah ya solidaritasnya ada gitu kan buat mereka gitu. Nah lu punya agak sih ibaratnya struktur lu itu dari ketua
bendahara sama ada kan gitu ya? Ada Will, ada rapi. Punya sesuai sampai masing-masing. sampai pertandingan match juga ada gitu yang koordinirnya. Tuh teman-teman, jadi punya masing-masing. Nobar kayak gitu kan Kalau acara-acara. briefing juga di wilayah masing-masing itu sebulan sekali atau? Iya gantian, kita kan ada 4 shift unit sekarang, ada kampus Kampus Itu IPB. kampus Kampus mana IPB. tuh? IPB tuh. pas di dalamnya ada Curubang, terus ada yang di Curug Luhur juga ada, kita ada di Ciampea. Jadinya gantian gitu kopdarnya ya, rutin. di setiap unit ganti. Tapi dia jarang briefing di Kabupaten Bogor nih teman-teman. Gua kasih lagi. Gua karena di sini gua sebagai mentor juga sekalian menjelaskan juga tentang Bogor kayak gimana. Nah, gua kenapa sih nggak mau ada kopdar akbar, karena gimana? Gue pengen di wilayahnya sosok kayak Akang ini nonjol, dia dikenal bisa mimpin anak-anak nih. Jangan sampai anak-anak ketuanya kopdar sama gue, anak anggota kopdar sama gue, tapi nanti apa-apa Akang nggak dihargain. Makanya gue bilang nih, gue harus timbulin sosok ketua nih. Gimana cara di daerah masing-masing. Alhamdulillah nih sekarang udah kebentuk. Akang bisa jalanin bis sendiri, bisa mimpin briefing sendiri, bisa yang namanya buat ngumpulin uang kas sendiri. Itu banyak nih poin plus yang didapat itu kan ya kan buat kedepannya gitu kan. Kang, pengalaman lu sendiri nih selama pertandingan home maupun laga away itu ada nggak kejadian terlucu lah, terpahit yang selalu lu ingat? Yang lu inget itu apa gitu kan, pasti punya lah lu, apa lu ketinggalan atau lu bagian tiket atau lu gimana kan, kita nggak tahu juga gitu, atau lu udah berantem di jalan ban sama bocor ceweknya gitu kan, kita Karena nggak itu tahu. pas final kemarin tuh yang Persija juara tuh kan, Bolot kan sebelum itu Will udah keluar tuh udah mulai kerja dia. Wow, kaget kan gua ya pertama kali megang anak-anak, gimana ini koordinir anak-anak. Tapi alhamdulillah kita minta bantuan ke teman-teman gimana caranya supaya ya misalnya kayak cari bis atau apa kan, sempat buta sama sekali kayak gitu tuh. Bolot keluar. Lu bingung ya nih, kok gua Bingung. Bolot udah ibaratnya lagi ada kesibukan nih, desain ke gua harus gimana gitu. Mungkin anak-anaknya jadi sempat ada yang meragukan lu atau gimana Iya, gini. sempat ada yang masih ya kayak gimana lah kayak Nggak gitu. yakin gitu ya. Nggak yakin. Tapi ada lagi kayak gitu kira-kira lu misalnya kisah atau yang lucu yang lu nggak bisa lupain gitu. Paling pas away itu pas away kemarin tuh kesel banget tuh ya, pas ke Sleman jauh-jauh kan, taunya nggak boleh nonton. Itu waktu kita kuota sebenarnya kalau awal itu nggak dikasih kuotanya, dibatasin gitu Iya, Jakmania bener, ya, dibatasin makanya Jakmania. nah nih ngomong-ngomong tentang awal, gue mau cerita, gue jadi inget lagi nih, dia buka cerita dulu kita awal ke Sleman berapa bis ya, hampir 10 kalau nggak salah, 10 apa 10 bis 8 itu ya. gitu. Itu kita dapat tiket sekitar itu kita dapat tiket gak? Oh, yang Sleman kemarin tuh cuman Nah, yang pertama 10 bis, 10 bis kemarin. itu kita masuk, dapat kuota banyak. Nah, yang keduanya lagi gitu ke Sleman, kita berangkat 2 apa 4? Cuman dua bis. Ternyata kuota Jakmania itu cuman dikit dari pihak supporter, karena kita tamu kan dibatasin regulasi itu cuman 5% gitu. Akhirnya karena kuota dikit daripada kita nonton, akhirnya gue sirikan, wah kalau nonton lu nggak dapet tiket, kalau nggak salah kuota berapa itu ya, kayak dikit ya. Akhirnya kan gue bingung, ini gimana, nggak bisa, ini harus digini kan. Anak-anak langsung dengan kedewasannya timbul, ya udah Will, kita jauh-jauh kita udah dukung Persija, kita serahin dah ke anak-anak yang lain dulu deh, kita nggak usah nonton dah gitu. Ya udah lu sepakat nih nggak nonton. Akhirnya kita sepakat nggak nonton. Dalam hati tuh anak-anak bingung, akhirnya kita nobar tuh ya, daripada di bis nobarnya pada pakai handphone streaming. Itu pengalaman yang gue bilang anak-anak gue bilang dengan logowo, karena gini, kalau gue bertahan di situ dengan nggak punya tiket, maksain, akan ada chaos nanti kejadian. Benar. Disalahkan Jakmania lagi atau Koril lagi disalahkan, mungkin anak-anak itu. Makanya anak udah yuk, kata gue cabut aja deh, kita ikhlasin hari ini, yang penting kita udah niat kita dukung Persija. Sampai situ kita nggak kebagian tiket ternyata. Tiket emang sih gue udah tahu kebagian tiket dikit, cuman guanya maksain sama anak-anak, udah jalan aja dulu deh, entar nanti di sana gimana gitu ya. Itu dia, makanya gue bilang anak-anak subkoril gue sama anggota-anggota gue keren-keren. Gue bilang legowo ya, dalam hati unek-unek kesel, anjir gue udah belain bola sekolah atau gimana tapi nggak nonton. Ya lebih baik kita menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan, kayak kejadian atau chaos di stadion atau gimana, kita nggak mau juga. Lebih baik nggak usah memaksakan, daerah dengan lapang dada kita balik gitu. Nah, gue mau tanya lagi nih Kang, lu kerja terus lu punya hal yang pribadi, lu ngaturnya seperti apa sih Kang itu? Kalau misalnya anak misalnya di situ, apa lu kalau ada tiket, pembagian tiket, lu nyuruh anggota lu atau lu yang jalan itu? Selama ini kan gue liatin lu terus kan. Iya kan,
kan kita kan ada ini Wil, jadi kalau misal gua sibuk kan ada wakil yang bisa backup, terus wakil kalau wakil masih nggak bisa kan wakil minta ditemenin kan sama sekretaris atau bendahara, minta ditemenin. Kalau untuk bayar tiket berarti ke wakil kalau misal gua nggak ada kerja. Jadi kan gua alhamdulillah ada mulu Wil, saya kerja balik sore, pulang pagi sih kan. Yang penting mah ada HP lah komunikasi kayak benar. gitu. Nah, dalam suatu organisasi harus ada yang namanya komunikasi mata rantai. Ada yang bilang bla 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 bla, ternyata mereka ada. Nah, sekelas gue pun ada. Gue punya wakil aja 3, 4 bahkan wakil gue 4 orang gitu kan, buat nge-backup gue gitu kalau ada acara gitu. Nah, terakhir lu ngadain acara ulang tahun di daerah Curug Luhur situ. Itu ulang tahun yang Ulang tahunnya kedua itu ya anak-anak. Gue sempat datang soalnya gue bilang kemarin bulan enak juga suasana di daerah dia tuh enak teman-teman, dingin. buat dingin lah, buat nyantai-nyantai ajak keluarga gitu kan, buat sekalian kita nobar waktu itu ya kita ya gitu. nobar. Harapan lu nih buat Jackmania Kabupaten Bogor sendiri itu apa sih? Intinya gue mah berharap Jackmania Bogor pasti akan selalu ada terus, yang pasti kompak lah. Ibaratnya kita harus bareng-bareng juga, kita saling bahu membahu lah, jangan sampai misah-misah gitu atau gimana gitu ya. Jangan sampai pecah-pecah sampai pecah lah kayak gitu intinya mah. Insya Allah, karena selagi mata rantai dari penyampaian ketua ke ketua sub lagi nyampe atau ke anggota lagi nyampe, komunikasi ada, berjalan lancar, insya Allah semua ada. Karena ya komunikasi yang paling penting dalam suatu organisasi itu, karena ada rasa miss yang enggak terselesaikan akhirnya jadi perpecahan itu ya, benar. Nah, harapan lu sendiri buat ORD ini apa, Ornaida Dramaga ini? Gue mah pengen ya mengoronin daerah Dramaga, tapi alhamdulillah sih sekarang udah ini. Gue soalnya waktu itu datang gue lihat ada gitu ya, gue ada anak di Jack terus pakai baju Persija. Gue kadang suka lewat itu kan, kadang gue bilang kok ini udah enak banget di Bogor itu anak-anak gitu, makanya di mana-mana sering-sering tuh yang di depan parkiran situ tuh tukang ojek kasih baju Persija, kalau ada jangan pelit-pelit, ada bang pakai bang atau gimana, biar enak lu nongkrong dekat situ, tapi gimana caranya mereka juga respect sama lu Kang. Pesan gue itu aja sih ya. Nah, terakhir pertanyaannya buat Ini kan bola nih lagi berhenti nih sejenak nih ya, gara-gara ada pandemi. Nah, pastinya lu kangen kan Kang ya? Kangen banget lah pasti. Semua jawabannya kalau tanya kangen pakai banget. Nah, harapan lu buat Persija sendiri ini gimana sih Kang? Lagi bagus-bagusnya kan sekarang. Intinya Persija juara lagi aja kayak gitu. Amin. Muluk-muluk, intinya Persija juara aja ya raya. Menang juara gitu ya. Kalahnya jangan kalah mulu gitu ya. Ya gitu aja sih. Wah, sebelumnya thanks juga nih udah datang kesini gitu buat nyempetin waktu gitu. Buat penutup buat kita seru. Oke, gua rasa cukup nih sore hari ini ngobrol bareng Bang Akang. Bang, makasih ya, sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Udah makin oren Bogor ya di wilayah lu sendiri. Oke teman-teman, gua rasa cukup ngobrol kali ini. Bila ada kesalahan kata, gua sama Bang Cupai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania.